Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan iman KTP, iman napas, Natal Paskah. Ungkapan-ungkapan ini mau menggambarkan kehidupan iman seseorang. Dan kita sudah bisa membayangkan makna dan artinya. Injil hari ini menampilkan ungkapan tersebut dalam bahasa yang lebih mendalam dan menyentuh. Dalam perumpamaan Yesus tentang penabur dan jenis-jenis tanah tempat benih itu jatuh. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak berduri, dan ada tanah yang baik. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan sayang sekali bahwa benih yang baik itu tidak selalu jatuh di tanah yang baik. Begitulah gambaran orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mari kita perhatikan, walaupun ada banyak orang menerima anugerah Allah dan firman-Nya secara sia-sia, namun Allah masih mempunyai sisa-sisa umat-Nya yang menerima benih itu dan berbuah. Sebab firman Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, hal yang membedakan tanah yang baik ini dengan jenis tanah lainnya hanyalah satu kata, yaitu berbuah. Seorang penabur ketika menaburkan benih, pasti yang diharapkan adalah hasil dari benih itu. Bila tanpa hasil, maka benih yang ditaburkan itu menjadi sia-sia. Hal inilah yang membedakan mana murid yang sejati dan mana yang bukan, yaitu bahwa mereka berbuah banyak dan dengan demikian layak untuk disebut pengikut Kristus yang sejati. Yang menarik adalah bahwa Yesus berkata
bahwa tanah yang baik tidak mendapatkan hambatan untuk berbuah. Mengapa? Karena tanah itu sudah disiapkan dengan baik untuk menyimpan benih itu dalam kandungannya dan kemudian bertumbuh lalu menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih, iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah berarti siap untuk berbagi dengan yang lainnya. Karena tidak mungkin buah itu hanya ada untuk diri sendiri. Bagaimana caranya agar benih itu terus bertumbuh dan berbuah? Gemburkanlah selalu ladang hati kita dengan kehidupan doa yang baik. Siramilah selalu dengan sabda Tuhan. Singkirkanlah penghalang-penghalang yang memperlambat pertumbuhan benih, yaitu duri-duri yang adalah dosa-dosa kita. Mari kita menjadikan tanah yang baik bagi benih sabda Tuhan dengan membuang batu-batu, dengan membuang durinya. Dan itu adalah dosa-dosa kita. Kita diajak untuk bertobat, untuk bisa menghasilkan buah dalam kelimpahan. Ya Bapa, berkatilah kami selalu. Jadikanlah hati kami lahan yang subur untuk sabdamu. Singkirkanlah segala penghalangnya dan cairkanlah hati kami yang beku. Semoga kami mendengar dan melakukan firman-Mu serta menghasilkan buah yang berlipat ganda. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.